wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Puput di sini. Oh iya teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di dalam acara Kultum ya. Insya Allah, Kultum pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Bu Erni sangat bermanfaat loh buat kita. Karena minggu depan kita akan menghadapi pekan akhir semester. Yuk teman-teman, kita awali dengan baca doa yuk, supaya hari ini kita mendapatkan ilmu dari kultum yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan di dalam kegiatan acara Kultum. Anak soleh dan solehah, minggu depan kita semua akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, pada Kultum pagi ini Ibu ingin membahas tentang bagaimana sih cara belajar yang efektif dan baik menurut agama Islam. Soleh dan solehah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sesuai dengan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara belajar yang efektif menurut Al-Quran dan hadis? Yang pertama adalah niat dalam belajar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niat. Makanya niat belajar kita adalah semata hanya untuk Allah. Sehingga kita niat belajar untuk cari ilmu, bukan untuk sekedar main-main. Ya, anak soleh dan solihah, apabila kita berniat dengan betul dalam belajar, yaitu hanya untuk Allah, dan diawali dengan berdoa terlebih dahulu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Ya, jadi ingat, yang pertama adalah niatkan untuk belajar yang sungguh-sungguh dan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Memohon doa dan restu dari kedua orang tua kita. Ingat, ridallahu fi ridho walidai. Ya. Jadi apabila kedua orang tua kita mendoakan, insya Allah Allah ridho dan kita diberikan kemudahan dalam memahami dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga kita mudah paham ya dalam mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari orang tua, belajar dengan cara apapun, ya insya Allah akan berkah dan juga akan senantiasa dimudahkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu belajar membaca. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Ya, anak soleh dan solihah, agama Islam sudah menjelaskan bahwa kita itu belajar yang paling efektif itu dengan membaca. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi cerita Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pertama kali belajarnya itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril, yaitu dengan membaca. Nah, membaca itu tidak hanya sekedar membaca ya. Membaca itu tidak hanya sekedar membaca tulisan saja, tapi juga dengan dicermati, dipahami, kemudian dimengerti. Ya, insya Allah ilmu yang kita peroleh itu akan menempel terus. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, mulailah belajar dengan mendengar, ya, kemudian melihat, lalu gunakan dengan hati. Jadi ya, sama seperti membaca Al-Quran, ya, mendengar dulu, kemudian kita lihat tulisannya, dan kemudian kita baca artinya dengan dihayati dengan hati. Nah, itu cara memudahkan kita untuk memahami suatu ilmu atau pelajaran, ya. Sama dengan membaca buku juga, kita pelajari dengan bisa dengan mendengar dulu apa yang disampaikan oleh guru, kemudian dilihat bukunya, kemudian kita pelajari dan hayati dengan hati kita supaya kita mudah paham dan mengerti. Kelima adalah yaitu dengan mengulang pembelajaran, ya. Jadi belajar yang baik itu perlu diulang-ulang ya, anak solih dan solihah. Nah, apabila kita mandi setiap hari, ya pasti badan kita bersih. Nah, belajar juga sama. Kalau kita pelajari pelajaran kita dengan setiap hari, insya Allah kita akan memahaminya dan kita akan mengerti dan hafal, ya. Jadi jangan sampai kalian itu mengulangnya atau belajar itu ketika mau ulangan saja. Kita seperti ini. Mandi dilakukan 1 hari, tapi selama 3 jam. Nah, terus seminggunya kita tidak mandi-mandi. Apa yang terjadi dengan badan kita? Nah, sama dengan belajar juga, ya. Kita belajar setiap hari. Kalau kita belajarnya 1 hari, ketika mau ulangan selama 3 jam, apa yang terjadi dengan otak kita? Ya, otak kita nanti malah tambah pusing. Jadi lebih baik mengulangnya setiap hari, ya, itu supaya kita nanti bisa paham dan terus ilmu kita menempel, jadi tidak akan lupa-lupa, ya, itu. Nah, yang keenam adalah mencatatnya, ya. Jadi kalau kita mau mempelajari, jangan sampai kita yang dipelajari dihafalkan aja. Nah, setelah dihafalkan sudah. Nah, tapi kalau misalnya ilmu itu mau nempel setelah kita hafalkan, ya. Nah, setelah kita hafal, kita langsung ditulis. Kenapa harus ditulis? Nah, menurut Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu seperti hewan buruan, katanya, ya. Nah, yang bisa saja lepas, ya, sewaktu-waktu lepas. Nah, dan melarikan diri. Nah, ilmu yang kita pelajari juga seperti itu, ya. Kita harus mencatatnya. Kenapa? Supaya kita tidak bisa hilang, supaya tidak hilang ilmu-ilmu yang sudah kita hafalkan, ya. Karena ingatan manusia itu sewaktu-waktu bisa lupa, ya. Jadi kita perlu mencatatnya. Dimana kita lupa, oh iya sudah dicatat, ya. Nah, itu cara yang terbaik adalah menulis atau mencatatnya apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafalkan. Jadi sewaktu-waktu kita lupa, kita buka catatannya hanya untuk mengingat saja. Nah, insya Allah ilmu itu akan terus menempel. Yang 7 adalah berakhlak baik dan memuliakan guru. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dalam menuntut ilmu, kita harus berterima kasih kepada guru, ya,
yang sudah memberikan atau menyampaikan ilmunya kepada kita dengan cara berperilaku yang sopan, ya, sopan santun dan menghormatinya, ya, sebagai rasa terima kasih kita kepada guru dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga sikapnya, insya Allah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah, ya, itu. Jadi itu. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, kita tidak boleh putus asa. Bukan aku sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa nilainya tidak baik dan jelek terus? Ingat, tidak usah putus asa. Terus berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran nanti. Dan jangan lupa seperti dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan lupa untuk tidak berputus asa. Jadi itu ya tips atau cara-cara efektif kita dalam belajar. Solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kultum pada pagi ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian hari ini mendapatkan ilmu, terutama dalam belajar, ya. Jadi kalian sudah tahu ya bagaimana sih cara belajar yang efektif dan baik menurut agama Islam, ya. Sehingga insya Allah kalian nanti minggu depan dapat melaksanakan pekan akhir semester dengan baik dan lancar, dan semoga mendapatkan nilai yang baik, ya. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan dapat melaksanakan pekan akhir semester dengan lancar, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita jadi tahu cara belajar yang baik. Ya, semoga minggu depan kita jadi bisa melaksanakan pekan akhir semester dengan baik. Semoga dapat nilai yang baik juga. Jangan lupa 8 cara belajar yang baik. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di kultum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.